Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, kehidupan berjalan seperti biasa. Desa itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu sepi. Rumah-rumah berdiri berjajar dengan halaman luas, pohon-pohon mangga, dan rambutan tumbuh di hampir setiap pekarangan. Dan jalan kampungnya masih berupa cor semen yang kadang retak di sana-sini. Setiap sore, anak-anak biasanya bermain bola di lapangan kecil dekat balai desa. Ibu-ibu duduk di teras rumah sambil mengobrol. Sementara para bapak biasanya pulang dari sawah menjelang maghrib. Desa itu sebenarnya tenang sangko tenang, tapi sejak 3 bulan terakhir, ada satu tempat yang selalu ramai setiap malam, sebuah warung nasi liwet. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa, tidak jauh dari perempatan kecil yang menghubungkan jalan menuju desa sebelah. Bangunannya sederhana sekali. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai kusam, sebagian ditambal dengan anyaman bambu. Atapnya seng tua, yang kalau hujan berbunyi keras sekali. Di depan warung, ada papan kecil bertuliskan dengan cat merah, Warung Nasi Liwet Busari. Tulisan itu agak miring, seolah dibuat terburu-buru. Warung itu sebenarnya baru, buka sekitar 3 bulan yang lalu. Pemiliknya seorang janda bernama Busari. Orangnya tidak terlalu tua, mungkin sekitar 40 tahunan. Tubuhnya agak kurus, kulitnya sawo matang khas orang desa yang sering bekerja di bawah matahari. Dulu sebelum membuka warung itu, Busari dikenal sebagai penjual gorengan. Setiap sore, dia biasanya menggoreng tempe, tahu isi, dan pisang goreng di depan rumahnya. Pembelinya hanya anak-anak dan beberapa orang yang lewat. Penghasilannya tidak seberapa, kadang cukup untuk makan, kadang juga harus berutang dulu di warung tetangga. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, hidup Busari memang tidak pernah benar-benar mudah. Dia tinggal bersama 2 anaknya. Yang pertama perempuan, namanya Nisa, masih kelas 5 SD. Yang kedua laki-laki, namanya Ardi, baru masuk SMP. Busari selalu terlihat bekerja keras demi mereka. Makanya ketika tiba-tiba Busari membuka warung nasi liwet, banyak warga desa yang kaget. Bukan karena membuka warung itu aneh, tapi karena warung itu langsung ramai sekali. Ramainya tidak wajar. Bahkan sejak malam pertama buka, malam itu sebenarnya warga cuma penasaran saja. Beberapa orang datang untuk mencoba. Mereka duduk di bangku panjang kayu, memesan nasi liwet yang disajikan dengan daun pisang, ayam suwir, telur pindang, tahu bacem, dan sambal. Aromanya memang luar biasa. Harum nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah menyebar kemana-mana. Angin malam membawa aroma itu sampai ke ujung jalan. Orang yang lewat langsung menoleh. Beberapa bahkan berhenti hanya karena mencium. Bau itu, harumnya kok beda ya? Kata salah satu warga waktu itu, kayaknya enak ini. Dan benar saja, begitu orang pertama mencicipi nasi liwet itu, reaksinya langsung berubah. Loh, ini enak banget. Kalimat itu langsung menyebar ke seluruh meja. Orang-orang yang sedang makan langsung mengangguk. Rasanya gurih sekali. Ayam suwirnya lembut, nasinya pulen, dan sambalnya pedas tapi bikin nagih. Sejak malam itu, warung Busari tidak pernah sepi. Setiap malam selalu penuh. Bahkan kadang orang harus menunggu kursi kosong dulu. Lampu kuning redup yang menggantung di tengah warung menerangi wajah-wajah orang yang sedang makan dengan lahap. Suara sendok beradu, dengen piring, suara orang tertawa, suara obrolan ringan tentang sawah, harga pupuk, sampai cerita anak-anak sekolah. Semua bercampur menjadi satu suasana yang hangat. Dari luar, warung itu terlihat seperti warung biasa. Tapi ada satu hal yang mulai membuat beberapa warga merasa aneh. Warung itu terlalu cepat ramai, terlalu cepat terkenal. Bahkan orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Beberapa pengendara motor dari kota kecil yang jaraknya sekitar 20 menit dari desa itu juga mulai sering mampir. Padahal warung itu tidak pernah memasang iklan, tidak pernah promosi, tapi orang selalu tahu, seolah kabar tentang warung nasi liwet itu menyebar dengan sendirinya. Setiap malam aroma nasi liwetnya menyebar ke udara. Harumnya seperti memanggil orang untuk datang. Banyak yang bilang aromanya berbeda dari nasi liwet biasa, lebih kuat, lebih tajam, lebih menggoda. Bahkan ada yang bercanda, ini nasi liwet apa pakai mantra ya? Kok bikin nagih? Orang-orang tertawa saja mendengarnya. Tidak ada yang menganggap serius.
Di antara semua warga desa itu, ada satu orang yang sebenarnya diam-diam memperhatikan perubahan di warung itu. Namanya Ustadz Rahman. Ustadz Rahman adalah orang yang sangat dihormati di desa itu. Usianya sekitar 50 tahun, janggutnya sudah mulai memutih. Tapi wajahnya selalu terlihat tenang. Setiap sore ia mengajar anak-anak mengaji di musola kecil dekat rumahnya. Dan setiap malam setelah Isya, biasanya ia berjalan kaki pulang sambil menyapa warga yang masih duduk di teras rumah. Suatu malam, seperti biasa Ustadz Rahman pulang setelah mengajar mengaji. Langit malam itu cerah, bulan setengah menggantung di langit. Angin malam berembus pelan. Saat ia melewati jalan menuju rumahnya, aroma nasi liwet dari warung Bu Sari tiba-tiba tercium. Harumnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari biasanya. Ustadz Rahman berhenti berjalan. Ia menarik napas pelan. Aroma nasi itu memang harum sekali. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menarik napas lagi. Kali ini lebih dalam. Donsot itulah, keningnya sedikit berkerut. Di balik aroma santan dan rempah-rempah itu, ada bau lain, sangat samar, sangat tipis. Tapi bagi seseorang yang sudah sering merasakan berbagai hal aneh dalam hidupnya, bau itu sangat jelas. Bau yang tidak biasa ada di makanan. Bau seperti sesuatu yang sudah lama, seperti sesuatu yang busuk. Atau lebih tepatnya, bau seperti darah. Ustadz Rahman menatap ke arah warung itu. Warungnya ramai sekali, orang-orang tertawa. Beberapa sedang makan dengan lahap. Bu Sari terlihat sibuk mondar-mondir membawa piring. Dari luar, semuanya terlihat normal, sangat normal. Tapi perasaan Ustadz Rahman tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di pinggir jalan selama beberapa detik. Matanya terus melihat ke arah dapur warung yang tertutup tirai kain. Bergerak pelan terkena angin. Sesekali terlihat bayangan Bu Sari keluar masuk. Ustadz Rahman akhirnya menghela napas pelan. Perasaanku saja mungkin, gumamnya. Ia lalu melanjutkan berjalan pulang. Tapi malam itu, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Di rumahnya yang sederhana, Ustadz Rahman duduk di ruang depan sambil membaca Al-Quran. Biasanya setelah beberapa ayat, hatinya akan terasa tenang. Tapi malam itu pikirannya terus kembali ke warung nasi liwet Bu Sari. Aroma nasi itu masih terasa seperti menempel di hidungnya. Dan bau samar yang tadi ia cium terus teringat di kepalanya. Keesokan harinya, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Pagi hari para petani pergi ke sawah. Anak-anak berangkat sekolah. Warung Bu Sari tentu saja masih tutup karena biasanya baru buka menjelang sore. Sekitar jam 9 pagi, beberapa ibu-ibu berkumpul di depan rumah Bu Rini, tetangga dekat Bu Sari. Mereka sedang mengupas bawang sambil mengobrol. Topik obrolannya tentu saja tidak jauh dari warung nasi liwet itu. Sekarang Bu Sari kaya ya, kata Bu Rini sambil tertawa kecil. Iya, kemarin katanya dia beli motor baru. Lo serius? Iya, kata anakku, lihat sendiri di dealer. Salah satu ibu menggeleng pelan. Cepat sekali ya rezekinya, ibu yang lain menimpali dengan nada bercanda. Jangan-jangan pakai pesugihan. Semua langsung tertawa. Di desa, kata pesugihan sering dipakai hanya untuk bercanda. Tidak ada yang benar-benar percaya. Tapi entah kenapa, kalimat itu membuat Bu Rini diam sejenak. Ia menoleh ke arah rumah Bu Sari yang tidak jauh dari situ. Rumah itu sebenarnya masih sama seperti dulu. Rumah kecil dengan dinding tembok yang catnya mulai pudar. Tidak terlihat seperti rumah orang yang tiba-tiba punya banyak uang. Tapi memang benar, warungnya selalu ramai, sangat ramai. Dan setiap malam aroma nasi liwet itu selalu menyebar ke seluruh desa. Menjelang sore, warung Bu Sari mulai buka lagi. Lampu kuning dinyalakan, meja-meja kayu ditata, panci besar nasi liwet mulai mengepul. Aroma harum langsung memenuhi udara. Orang-orang mulai berdatangan. Seperti biasa, seolah mereka semua dipanggil oleh aroma itu. Di kejauhan, dari jalan kecil menuju musola, Ustadz Rahman sedang berjalan. Ia berhenti sejenak, menatap warung itu lagi, dan tanpa ia sadari, angin sore membawa aroma nasi liwet itu langsung ke arahnya. Ustadz Rahman menarik napas pelan, dan lagi-lagi, bau itu ada, bau samar yang sama, bau yang tidak seharusnya ada di makanan. Ia menatap warung itu lebih lama dari biasanya, lalu tanpa sadar ia berbisik pelan.
Ini bukan sekadar warung biasa. Sejak malam ketika ia mencium bau aneh dari aroma nasi liwet itu, pikiran Ustadz Rahman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melewati jalan dekat warung Busari, perasaannya selalu sama. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari ia hanya memperhatikan dari jauh. Setiap malam warung itu selalu ramai. Bahkan kadang sampai melewati jam 11 malam. Orang masih datang silih, berganti. Motor-motor terparkir di pinggir jalan. Suara obrolan orang makan terdengar sampai ke rame-rama sekitar. Padahal biasanya desa itu sudah sepi setelah Isya, namun warung Busari seperti punya kehidupannya sendiri di malam hari. Suatu malam setelah selesai mengajar mengaji, Ustadz Rahman memutuskan untuk mendekat. Ia berjalan pelan menuju warung itu, sambil mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin aku terlalu curiga, gumamnya dalam hati. Saat ia sampai di depan warung, suasananya seperti biasa. Lampu kuning redup menggantung di tengah ruangan, menerangi mahamaya kayu yang dipenuhi orang makan. Beberapa orang yang melihat Ustadz Rahman langsung menyapa. "Ustadz, mampir dulu, coba nasi liwetnya, enak sekali." Ustadz Rahman tersenyum ramah. Ia memang jarang makan di luar, tapi malam itu ia merasa perlu masuk ke warung itu, setidaknya untuk memastikan apa yang sebenarnya ia rasakan selama ini. Saat Busari melihatnya, ia langsung menghampiri dengan wajah ramah. "Loh, Ustadz Rahman, silakan duduk." "Ustadz, baru pertama kali ya ke sini?" Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Iya Bu, saya mau coba nasi liwetnya." "Wah, pas sekali, baru matang." Busari segera pergi ke dapur. Tidak lama kemudian, ia kembali membawa satu piring besar nasi liwet yang dibungkus daun pisang. Begitu daun pisangnya dibuka, aroma harum langsung keluar. Harumnya sangat kuat. Nasi putih yang dimasak dengan santan terlihat pulen. Di atasnya ada ayam suwir, telur pindang, tahu bacem, dan sambal merah yang menggoda. Ustadz Rahman memperhatikan makanan itu dengan tenang. Lalu ia menarik napas pelan. Aroma nasi liwet itu memang luar biasa. Tapi lagi-lagi, di balik aroma santan dan rempah itu, ia mencium bau lain. Bau yang sama seperti beberapa malam sebelumnya. Bau samar yang sangat tipis, seperti darah yang sudah lama. Ustadz Rahman tidak langsung makan. Ia hanya menatap piring itu beberapa detik. Kemudian ia mencoba mencicipi sedikit. Rasanya memang enak sekali. Gurihnya terasa kuat. Bumbu ayamnya meresap. Sambalnya pedas, tapi nikmat. Tidak heran kalau banyak orang datang Jojo hanya untuk makan di sini. Tapi semakin lama ia makan, perasaan tidak enak itu justru semakin terasa. Matanya mulai memperhatikan sekeliling. Warung itu sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 5 meja panjang dan beberapa kursi kayu. Di sisi kiri ada dapur yang tertutup tirai kain berwarna coklat. Tirai itu selalu bergerak setiap kali Busari keluar masuk membawa makanan. Sesekali terdengar suara panci atau sendok dari dalam dapur. Namun entah kenapa, Ustadz Rahman merasa dapur itu terlalu gelap. Lampu dari ruang warung tidak cukup menerangi bagian dalam dapur, sehingga bagian dalamnya hanya terlihat seperti bayangan. Saat Busari masuk ke dapur lagi, tirai itu sedikit terbuka karena tertiup angin. Dan dari celah kecil itu, Ustadz Rahman melihat sesuatu di lantai dapur. Noda merah, tidak terlalu jelas karena lampunya redup, tapi bentuknya seperti noda yang pernah dibersihkan berkali-kali. Warnanya sudah menjadi merah kecoklatan, seperti darah yang sudah lama mengering. Ustadz Rahman langsung memalingkan pandangannya. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin cuma saus atau bumbu, pikirnya. Namun perasaan tidak enak di hatinya tidak hilang. Ia kembali menoleh ke arah dapur. Saat itu Busari keluar sambil membawa piring lain untuk pembeli di meja sebelah. Ustadz Rahman memperhatikan wajah Busari dengan seksama. Wanita itu terlihat seperti biasa, ramai, ramah, tersenyum pada setiap pembeli. Tidak ada yang aneh di wajahnya, tapi ada satu hal yang membuat Ustadz Rahman sedikit merinding. Matanya, tatapan mata Busari terlihat sedikit berbeda dari dulu. Lebih tajam, lebih dingin, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Setelah beberapa menit, Ustadz Rahman selesai makan. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke depan warung untuk membayar. Busari sedang berdiri di dekat meja kas kecil. "Gimana Ustadz?" "Enak,
Tanya Busari dengan senyum. Ustadz Rahman mengangguk pelan. Enak sekali, Bu. Busari terlihat senang mendengarnya. Alhamdulillah, banyak yang bilang begitu juga. Ustadz Rahman mengeluarkan uang dari sakunya. Lalu ia berkata dengan nada santai. Warung ini baru buka ya? Iya, Ustadz. Baru 3 bulan. Cepat sekali ramainya. Busari tertawa kecil. Ya mungkin rezeki saja, Ustadz. Ustadz Rahman tersenyum tipis. Alhamdulillah kalau begitu. Setelah membayar, ia keluar dari warung. Udara malam terasa dingin. Suara orang makan masih terdengar dari dalam warung. Ustadz Rahman berjalan beberapa langkah menjauh. Namun saat ia melewati samping warung, tiba-tiba ia berhenti. Dari dapur, ia mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, sangat lemah, seperti seseorang sedang menangis. Ustadz Rahman menoleh ke arah dapur. Lampu di dalam dapur masih menyala redup. Tirai kainnya tertutup. Suara itu terdengar lagi, pelan sekali, seperti orang yang menangis sambil menahan suara. Ustadz Rahman merinding. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Tapi suara itu tiba-tiba hilang, digantikan suara panci yang dipukul dari dalam dapur. Lalu Busari keluar dari dapur sambil membawa nampan. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang menangis. Ia bahkan tersenyum kepada pembeli yang baru datang. Ustadz Rahman kembali berjalan, namun langkahnya terasa berat. Sepanjang jalan pulang, suara tangisan itu terus teringat di kepalanya. Di rumah, ia langsung berwudu dan sholat. Biasanya setelah sholat, hatinya akan terasa tenang. Tapi malam itu pikirannya justru semakin dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang ia dengar tadi? Kenapa suara itu berasal dari dapur? Don Yang Peleng mengganggunya. Kenapa bau darah itu selalu muncul setiap kali ia mencium aroma nasi liwet? Malam itu Ustadz Rahman hampir tidak bisa tidur. Beberapa kali ia terbangun karena merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Padahal rumahnya sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Keesokan paginya, Ustadz Rahman pergi ke musola seperti biasa. Anak-anak sudah berkumpul untuk belajar mengaji. Salah satu dari mereka adalah Nisa, anak perempuan Busari. Nisa biasanya ceria, tapi pagi itu wajahnya terlihat pucat. Matanya seperti kurang tidur. Ustadz Rahman memperhatikannya dengan hati-hati. Saat pelajaran selesai, ia memanggil Nisa. Nisa, sini sebentar. Anak itu mendekat pelan. Iya, Ustadz. Kamu tidak apa-apa? Nisa mengangguk. Tidak apa-apa. Tadi malam tidur? Nisa diam sejenak, lalu ia menjawab dengan suara pelan. Tidur, tapi sering bangun. Kenapa? Nisa menandok. Di rumah sering ada suara aneh. Ustadz Rahman langsung merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suara apa? Nisa terlihat ragu-ragu, seperti orang menangis. Tubuh Ustadz Rahman langsung terasa dingin. Suara yang sama seperti yang ia dengar semalam. Dari mana suara itu? Nisa menjawab pelan. Dari dapur warung. Ucapan Nisa pagi itu terus terngiang di kepala. Ustadz Rahman, anak kecil biasanya tidak pandai berbohong tentang hal-hal seperti itu. Apalagi Nisa dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang mengada-ada. Jika dia mengatakan sering mendengar orang menangis dari dapur warung, kemungkinan besar memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sana. Setelah anak-anak selesai mengaji dan pulang satu persatu, Ustadz Rahman masih duduk di musola. Ia menatap halaman depan yang mulai sepi. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Warung nasi, liwet yang tiba-tiba ramai, bau darah yang samar dari makanan, noda merah di lantai dapur, suara tangisan yang ia dengar sendiri. Dan sekarang, anak Busari juga mendengar hal yang sama. Semua itu terasa seperti potongan-potongan kecil yang belum menyatu menjadi satu jawaban. Ustadz Rahman menarik napas panjang. Ia tahu ada satu cara untuk mulai mencari penjelasan. Di desa seperti itu, biasanya orang-orang tua lebih banyak tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui generasi muda. Dan satu orang yang langsung terlintas di pikirannya adalah Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah orang paling tua di desa itu. Usianya lebih dari 70 tahun. Rambutnya hampir seluruhnya putih dan tubuhnya sedikit bungkuk, tapi ingatannya masih sangat tajam. Ia sudah tinggal di desa itu sejak kecil. Hampir semua cerita lama desa itu diketahui olehnya.
Siang itu, setelah sholat zuhur, Ustadz Rahman berjalan menuju rumah Pak Wiryo yang berada di ujung desa. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu tua dengan halaman yang dipenuhi pohon pisang. Saat Ustadz Rahman datang, Pak Wiryo sedang duduk di kursi bambu sambil mengupas singkong. "Assalamualaikum, Pak Wiryo," sapa Ustadz Rahman. Pak Wiryo menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam, Ustadz. Silakan duduk." Ustadz Rahman duduk di kursi kayu di sebelahnya. Beberapa menit mereka hanya mengobrol ringan tentang sawah, tentang cuaca yang akhir-akhir ini sering tidak menentu. Setelah suasana terasa lebih santai, barulah Ustadz Rahman mulai masuk ke topik yang sebenarnya. "Pak Wiryo," katanya pelan. "Iya, Ustadz, Bapak tahu Bu Sari yang punya warung nasi liwet di jalan depan?" Pak Wiryo langsung mengangguk. "Tahu? Warungnya ramai sekali sekarang." Ustadz Rahman memperhatikan wajah Pak Wiryo. "Bapak pernah dengar cerita tentang dia sebelum buka warung?" Pak Wiryo berhenti mengupas singkong. Tangannya sedikit terdiam, lalu ia menoleh ke arah Ustadz Rahman dengan tatapan yang sedikit berbeda. "Kenapa tanya begitu, Ustadz?" Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Pak Wiryo terdiam cukup lama. Angin siang berhembus pelan melewati halaman rumahnya. Daun pisang bergesekan mengeluarkan suara lirih. Akhirnya, Pak Wiryo menghela napas panjang. "Saya sebenarnya tidak ingin membicarakan ini," katanya pelan. "Tapi kalau Ustadz sudah merasakan sesuatu, mungkin memang sudah waktunya ada yang tahu." Ustadz Rahman menatapnya serius. Pak Wiryo lalu menaruh singkong yang tadi ia kupas ke dalam keranjang. "Beberapa bulan sebelum membuka warung itu," katanya pelan, "Bu Sari pernah pergi ke hutan di belakang desa." Ustadz Rahman langsung memperhatikan dengan lebih serius. "Hutan mana?" "Hutan yang dekat sungai kecil itu, yang ada pohon beringin besar." Ustadz Rahman langsung tahu tempat itu. Hutan itu memang jarang didatangi orang. Warga desa percaya tempat itu angker sejak dulu. "Bu Sari pergi sendiri?" tanya Ustadz Rahman. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Tidak. Dia pergi dengan seseorang." "Siapa?" Pak Wiryo terlihat ragu. "Seorang dukun dari desa seberang." Ustadz Rahman merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Pak Wiryo melanjutkan ceritanya dengan suara pelan. "Malam itu saya kebetulan pulang dari rumah saudara. Saya lewat jalan kecil dekat hutan itu. Dari jauh saya lihat ada cahaya api." "Api?" "Iya, seperti api dari obor atau lilin." Ustadz Rahman diam mendengarkan. "Saya sebenarnya tidak ingin mendekat, tapi karena penasaran, saya berhenti sebentar." "Paket." Wiryo menelan ludah sebelum melanjutkan. "Dari balik pohon saya melihat mereka, Bu Sari dan dukun itu." Pak Wiryo mengangguk. Mereka sedang melakukan sesuatu di bawah pohon beringin. Ustadz Rahman merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. "Apa yang mereka lakukan?" Pak Wiryo menjawab pelan. "Ritual." Angin tiba-tiba terasa lebih dingin. Di tanah ada lingkaran yang dibuat dengan bubuk putih. Di tengahnya ada sesajen, ada ayam hitam, ada mangkuk berisi darah, dan ada beberapa benda yang saya tidak tahu apa. Ustadz Rahman mengerutkan kening. "Bu Sari ikut dalam ritual itu?" "Iya. Dia duduk bersila di depan dukun itu." Pak Wiryo berhenti sebentar, seolah mengingat kembali kejadian malam itu. "Dukun itu membaca mantra yang tidak saya mengerti. Suaranya pelan tapi membuat merinding. Lalu setelah itu, Bu Sari diminta menusuk ayam hitam itu." Ustadz Rahman menatap Pak Wiryo tanpa berkedip. Darah ayam itu ditampung di mangkuk. Lalu dukun itu mencampurnya dengan sesuatu yang lain. "Sesuatu apa?" Pak Wiryo menggeleng. "Saya tidak tahu, tapi baunya menyengat sekali." Suasana menjadi sangat sunyi. Setelah itu, dukun itu berkata sesuatu kepada Bu Sari. "Apa?" Pak Wiryo menatap Ustadz Rahman dengan mata yang serius. Dia berkata kalau Bu Sari ingin usahanya sukses, harus siap memberikan tumbal. Ustadz Rahman merasakan jantungnya berdetak lebih keras. "Tumbal?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Pesugihan tidak pernah gratis, Ustadz. Dukun itu bilang setiap rezeki yang datang akan meminta balasan, dan balasan itu nyawa manusia." Ustadz Rahman menunduk sebentar. Ia mencoba tetap tenang. "Bapak yakin dengan apa yang Bapak lihat?" Pak Wiryo mengangguk mantap. "Saya melihatnya sendiri." Ustadz Rahman terdiam lama.
Potongan-potongan aneh yang selama ini ia rasakan mulai terasa seperti menyatu. Warung yang tiba-tiba ramai, aroma nasi yang aneh, tangisan dari dapur, ritual di hutan, pesugihan. Namun ada satu hal yang masih membuatnya bingung. Kalau memang itu pesugihan, siapa tumbalnya? Pak Wiryo menggeleng. Itu yang saya tidak tahu. Angin sore kembali berhembus melewati halaman rumah. Beberapa daun kering jatuh dari pohon. Pak Wiryo lalu berkata pelan, tapi ada satu hal yang membuat saya takut, Ustadz. Apa itu? Pak Wiryo menatap jauh ke arah jalan desa. Sejak warung itu buka, beberapa orang luar desa sering datang. Orang luar? Ya, orang-orang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ustadz Rahman mengerutkan kening. Kenapa itu membuat Bapak takut? Pak Wiryo menjawab dengan suara rendah, karena kadang mereka tidak pernah terlihat pulang. Tubuh Ustadz Rahman langsung terasa dingin. Bapak yakin? Pak Wiryo mengangguk pelan. Saya sering duduk di depan rumah sampai larut malam. Saya lihat mereka datang ke warung itu. Tapi setelah beberapa jam, mereka tidak pernah terlihat keluar. Ustadz Rahman langsung berdiri perlahan. Pikirannya berputar cepat. Jika cerita Pak Wiryo benar, jika memang ada pesugihan di balik warung nasi liwet itu, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi di dapur warung itu. Ia menatap Pak Wiryo sekali lagi. Pak, terima kasih sudah bercerita. Pak Wiryo hanya mengangguk. Saat Ustadz Rahman berjalan pulang, langit sore mulai berubah gelap dari kejohan. Aroma nasi liwet mulai tercium lagi. Warung Busari sudah mulai buka. Lampu kuningnya terlihat menyala dari jauh. Orang-orang mulai berdatangan. Suara tawa mulai terdengar. Warung itu terlihat sama seperti biasanya. Ramai, hangat, seolah tidak ada rahasia gelap di baliknya. Tapi sekarang Ustadz Rahman tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur warung itu. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Dan jika ia terlambat menghentikannya, mungkin akan ada lebih banyak orang yang menjadi korban. Sejak percakapan dengan Pak Wiryo siang itu, pikiran Ustadz Rahman semakin tidak tenang. Potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa aneh, sekarang mulai membentuk gambaran yang jauh lebih mengerikan. Pesugihan. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Ustadz Rahman sebenarnya bukan orang yang mudah percaya pada cerita-cerita mistis tanpa bukti. Tapi sebagai orang yang sudah lama hidup di desa dan sering berhadapan dengan berbagai kejadian aneh, ia tahu satu hal. Pesugihan memang ada dan hampir selalu meminta tumbal. Malam itu setelah sholat Isya, desa mulai sunyi seperti biasanya. Anak-anak sudah masuk rumah. Lampu-lampu teras mulai dimatikan satu persatu, tapi satu tempat masih tetap ramai. Warung nasi liwet Busari. Lampu kuning di warung itu terlihat dari kejauhan seperti titik cahaya di tengah gelapnya jalan desa. Ustadz Rahman berdiri di depan rumahnya. Sambil memandang ke arah sana, aroma nasi liwet kembali terbawa angin malam. Harumnya sangat kuat. Dan seperti biasa, bau samar itu juga ada. Bau yang tidak bisa ia abaikan lagi. Bau darah. Ustadz Rahman menarik napas pelan. Malam ini ia sudah memutuskan sesuatu. Ia harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dapur warung itu. Sekitar jam 10 malam, ia berjalan keluar rumah dengan langkah tenang. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan oleh warga lain. Ketika ia sampai di dekat warung, suasananya masih ramai. Beberapa orang dari desa sebelah terlihat sedang makan sambil bercanda. Suara sendok beradu dengan piring. Suara orang memesan makanan. Semuanya bercampur menjadi satu. Ustadz Rahman tidak masuk ke warung. Ia hanya berjalan melewati depan warung, seperti orang yang sedang pulang. Matanya melirik sekilas ke dalam. Busari terlihat seperti biasa, sibuk melayani pembeli dengan wajah ramah. Tidak ada yang terlihat aneh. Setelah melewati warung itu, Ustadz Rahman berjalan sekitar 20 meter ke depan. Di sana, ada jalan kecil yang memutar ke belakang bangunan warung. Jalan itu jarang dilewati orang karena hanya menuju kebun kecil dan sungai di belakang. Ustadz Rahman masuk ke jalan itu. Semakin jauh dari jalan utama, suasana semakin sepi. Suara dari warung mulai terdengar lebih samar. Hanya tersisa suara jangkrik dan angin yang bergerak di antara pepohonan. Beberapa menit kemudian, ia sampai di belakang warung Busari dari Belokong. Bangunan warung itu terlihat lebih gelap.
Hanya ada satu jendela kecil di dekat dapur. Lampu dari dalam dapur terlihat redup. Melalui kaca yang agak buram, Ustadz Rahman mendekat pelan. Langkahnya sangat hati-hati. Ia tidak ingin membuat suara. Saat sampai di bawah jendela dapur, ia berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia perlahan mengangkat tubuhnya sedikit untuk mengintip dari celah jendela. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung terasa dingin. Di dalam dapur, Bu Sari sedang duduk di lantai. Bukan sedang memasak, bukan juga menyiapkan makanan. Ia duduk bersila di lantai dengan posisi menghadap sebuah panci besar. Di depan panci itu ada mangkuk besar berisi cairan merah gelap. Lampu dapur hanya satu, dan cahayanya sangat redup. Bayangan di dinding terlihat bergerak pelan. Bu Sari memegang sesuatu di tangannya, seperti selembar kain kecil. Ia mencelupkan kain itu ke dalam mangkuk berisi cairan merah. Kemudian ia memeras kain itu di atas panci. Nasi liwet, cairan merah itu menetes pelan ke dalam panci. Ustadz Rahman merasakan napasnya hampir berhenti. Ia langsung tahu apa yang ia lihat. Darah. Bu Sari lalu menundukkan kepalanya, mulutnya bergerak pelan, seperti sedang membaca sesuatu. Tapi bukan doa yang biasa didengar. Suara itu terdengar seperti bisikan. Pelan sekali, seperti mantra yang diucapkan berulang-ulang. Ustadz Rahman tidak bisa mendengar jelas kata-katanya, tapi nada suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Sari kemudian mengambil sendok kayu besar. Ia mengaduk nasi liwet di dalam panci. Gerakannya pelan, sangat pelan, seolah setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa detik kemudian, ia berhenti mengaduk, lalu ia menoleh ke arah sudut dapur. Saat itulah, Ustadz Rahman melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup bayangan. Di sudut dapur, ada sebuah benda panjang yang ditutupi kain putih. Bentuknya seperti keranda kecil. Ustadz Rahman merasakan tubuhnya gemetar. Ia mencoba melihat lebih jelas, dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Suara napas, lemah, berat, seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Suara itu berasal dari arah keranda itu. Ustadz Rahman langsung menahan napas di dalam keranda itu. Ada seseorang. Bu Sari berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati keranda itu. Langkahnya sangat pelan. Ustadz Rahman bisa mendengar suara napas orang di dalam keranda itu semakin jelas. Orang itu masih hidup. Bu Sari lalu membuka sedikit kain putih yang menutupi keranda. Dari celah kecil itu, Ustadz Rahman melihat tangan seseorang yang terikat. Tangannya kurus, kulitnya pucat. Orang itu bergerak lemah, seperti mencoba melepaskan diri. Suara napasnya semakin berat. Ustadz Rahman merasakan dadanya seperti diremas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bu Sari lalu mengambil mangkuk berisi darah tadi. Ia meneteskan sedikit cairan itu ke dalam mulut orang yang ada di dalam keranda. Orang itu mencoba menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Bu Sari kemudian kembali menutup kain putih itu. Lalu ia kembali duduk di depan panci nasi liwet. Ia kembali mengaduk nasi itu dengan sendok kayu. Sambil terus membisikkan mantra, Ustadz Rahman mundur perlahan dari jendela. Tubuhnya gemetar. Apa yang ia lihat jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Seseorang dikurung di dapur itu digunakan sebagai bagian dari ritual, dan darah orang itu naik ke dalam nasi liwet yang dimakan orang-orang setiap malam. Ustadz Rahman merasakan mual. Ia memegang dadanya. Selama ini orang-orang datang ke warung itu karena merasa makanannya enak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Tidak ada yang tahu apa yang dicampurkan ke dalam panci nasi itu. Ustadz Rahman menatap warung dari kejauhan. Suara orang tertawa masih terdengar dari depan. Mereka makan dengan lahap, tanpa tahu rahasia yang ada di dapur itu. Tiba-tiba, dari dalam dapur terdengar suara keras, seperti sesuatu jatuh. Ustadz Rahman langsung menoleh kembali ke arah jendela. Lampu dapur masih menyala tapi sekerang. Bu Sari berdiri diam di tengah dapur. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela, ke arah tempat Ustadz Rahman berdiri. Mata mereka hampir bertemu. Jantung Ustadz Rahman berdetak sangat keras. Ia langsung menunduk dan mundur beberapa langkah. Ia tidak tahu
Apakah Bu Sori benar-benar melihatnya atau tidak? Tapi perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di dadanya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah dari dalam dapur. Langkah yang mendekati pintu belakang. Ustadz Rahman langsung berbalik dan berjalan cepat menjauh. Dari warung itu, ia tidak berani berlari. Tapi langkahnya semakin cepat. Saat ia sampai di ujung jalan kecil itu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Pintu belakang warung terlihat terbuka sedikit. Di dalam kegelapan pintu itu, ada sosok berdiri. Sosok Bu Sori. Ia berdiri, diam, menatap ke arah jalan kecil tempat Ustadz Rahman tadi berdiri. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari jarak itu, Ustadz Rahman bisa melihat satu hal. Bu Sari sedang tersenyum, senyum yang sangat dingin, senyum yang membuat Ustadz Rahman langsung tahu satu hal. Rahasia warung nasi liwet itu jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dan sekarang, mungkin Bu Sari sudah tahu bahwa ada seseorang yang mulai menemukan rahasianya. Malam setelah Ustadz Rahman melihat apa yang terjadi di dapur warung Bu Sari, tidurnya benar-benar tidak nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan panci nasi liwet yang dicampur cairan merah itu muncul lagi di kepalanya. Lalu bayangan keranda kecil di sudut dapur dan tangan lemah seseorang yang terikat di dalamnya. Ia tahu apa yang ia lihat bukan sekadar mimpi. Itu nyata. Dan yang paling membuat hatinya terasa berat adalah satu hal. Orang yang ada di dalam keranda itu masih hidup. Ustadz Rahman bangun sebelum subuh. Ia langsung berwudu dan duduk lama di ruang depan rumahnya sambil membaca Al-Quran. Biasanya saat seperti itu hatinya selalu terasa lebih tenang. Tapi pagi itu pikirannya terus kembali pada warung Bu Sari. Ia tahu sekarang bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan. Ada ritual pesugihan yang dilakukan di sana. Dan kemungkinan besar orang-orang yang datang ke warung itu tanpa sadar sedang menjadi bagian dari sesuatu yang gelap. Setelah sholat subuh, Ustadz Rahman duduk lama di teras rumahnya. Langit mulai terang, ayam-ayam mulai berkokok, dan suara orang berjalan menuju sawah mulai terdengar. Desa itu terlihat seperti biasa, tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur warung itu setiap malam. Beberapa jam kemudian, Ustadz Rahman berjalan menuju musola untuk mengaji seperti biasanya. Anak-anak datang satu persatu dengan membawa kitab kecil mereka. Di antara mereka, Nisa juga datang. Anak perempuan Bu Sari itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya agak sembab seperti orang yang kurang tidur. Ustadz Rahman mencoba tetap bersikap biasa. Ia tidak ingin membuat anak itu takut. Setelah pelajaran selesai dan anak-anak pulang, Nisa masih duduk di sudut musola. Ustadz Rahman mendekatinya pelan. "Nisa, kamu belum pulang?" Anak itu menggeleng. "Belum, Ustadz. Kenapa?" Nisa terlihat teragu-ragu. Ia menunduk sambil memainkan ujung jilbabnya. "Ustadz, iya? Kalau di rumah ada sesuatu yang menakutkan, harus bagaimana?" Pertanyaan itu membuat dada Ustadz Rahman terasa berat. Ia duduk di sebelah Nisa. "Apa yang kamu maksud sesuatu yang menakutkan?" Nisa menelan ludah. Di dapur warung sering ada suara orang. "Orang?" "Iya, seperti orang yang kesakitan." Ustadz Rahman mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. "Kamu pernah lihat siapa orangnya?" Nisa menggeleng pelan. "Ibu tidak pernah membiarkan aku masuk ke dapur kalau malam." "Kenapa?" "Ibu bilang dapur itu tempat kerja. Anak-anak tidak boleh masuk." Nisa lalu menatap Ustadz Rahman dengan wajah takut. "Tapi kadang aku dengar suara orang bilang tolong." Tubuh Ustadz Rahman langsung terasa dingin. Suara orang meminta tolong. Itu berarti orang yang ia lihat di dalam keranda itu memang masih hidup. Ustadz Rahman menarik napas pelan. "Nisa, kalau kamu dengar suara seperti itu lagi, jangan hidap." Nisa mengangguk. Beberapa saat kemudian Nisa pulang. Ustadz Rahman berdiri di depan musola sambil memandang jalan desa. Pikirannya semakin berat. Sekarang ia tahu bahwa orang yang ada di dapur itu memang sedang disiksa. Tapi ia masih belum tahu siapa orang itu. Siapa yang menjadi korban? Siapa yang dijadikan tumbal siang itu? Ustadz Rahman kembali mendatangi Pak Wiryo. Ia menceritakan sebagian dari apa yang ia lihat semalam. Pak Wiryo langsung terlihat sangat gelisah.
Kalau begitu, berarti pesugihannya sudah berjalan, kata Pak Wiryo dengan suara pelan. Ustadz Rahman mengangguk. Tapi saya belum tahu siapa yang menjadi korban. Pak Wiryo menatap tanah beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan. Ada satu hal yang mungkin perlu Ustadz tahu. Apa itu? Pak Wiryo menghela napas panjang. Dukun yang dulu datang bersama Bu Sari pernah berkata sesuatu. Apa pesugihan seperti itu biasanya membutuhkan tumbal yang khusyuk? Khusyuk bagaimana? Pak Wiryo menatap Ustadz Rahman dengan serius. Tumbalnya harus orang yang bersih. Iya, orang yang rajin ibadah. Orang yang dihormati masyarakat. Orang yang dianggap suci. Tubuh Ustadz Rahman langsung terasa dingin. Tanpa sadar ia memegang tasbih di tangannya. Lebih erat, Pak Wiryo melanjutkan dengan suara pelan. Semakin baik orangnya, semakin besar kekuatan pesugihan. Angin sore berhembus pelan melewati halaman rumah Pak Wiryo. Beberapa daun kering bergerak di tanah. Ustadz Rahman merasakan firasat yang sangat buruk muncul di dalam hatinya. Pak Wiryo, katanya pelan. Ya, kalau memang seperti itu, berarti Bu Sari akan mencari orang seperti itu. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Iya, beberapa detik mereka hanya terdiam. Lalu Pak Wiryo berkata dengan nada serius. Ustadz harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Pak Wiryo menatap langsung ke mata Ustadz Rahman. Karena di desa ini, orang yang paling dihormati dan paling rajin ibadah. Pak Wiryo berhenti bicara, tapi Ustadz Rahman sudah mengerti maksudnya. Orang itu adalah dirinya sendiri. Tubuhnya langsung terasa dingin. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tidak mungkin, katanya pelan. Kenapa tidak mungkin? Saya bukan siapa-siapa. Pak Wiryo menggeleng. Justru itu, orang yang sederhana seperti Ustadz biasanya dianggap memiliki kekuatan yang besar oleh orang yang percaya pesugihan. Suasana menjadi sangat sunyi. Ustadz Rahman menatap jauh ke arah jalan desa. Di kejauhan terlihat warung Bu Sari. Warung itu sudah mulai bersiap buka lagi. Beberapa orang terlihat membantu menata meja. Semua terlihat normal, sangat normal. Tapi sekerat Ustadz Rahman tahu sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi merasa tenang. Jika benar pesugihan itu membutuhkan tumbal seperti yang Pak Wiryo katakan, maka kemungkinan besar ia sendiri sedang menjadi target. Malam itu ketika Ustadz Rahman berjalan pulang dari musola setelah sholat Isya, suasana desa terasa sedikit berbeda. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah terlihat redup, dan dari kejauhan, warung nasi liwet Bu Sari kembali ramai. Aroma nasi liwet itu kembali memenuhi udara. Harumnya kuat sekali tapi sekerong. Ustadz Rahman tidak lagi melihatnya sebagai makanan biasa. Ia tahu di balik aroma itu ada sesuatu yang gelap. Saat ia berjalan melewati depan warung, Bu Sari sedang berdiri di dekat meja kas. Saat melihat Ustadz Rahman lewat, Bu Sari tersenyum. Senyumnya ramah seperti biasa. Ustadz, mampir lagi. Ustadz Rahman berhenti sebentar. Iya, mencoba tersenyum. Tidak Bu, saya mau pulang. Bu Sari mengangguk pelan. Tapi kalau Ustadz mau, besok malam saya masak nasi liwet khusus. Ustadz Rahman mengerutkan kening sedikit. Khusus? Iya, khusus untuk Ustadz. Bu Sari tersenyum lagi. Senyumnya terlihat hangat. Tapi entah kenapa, tatapan matanya terasa sangat dingin. Dan saat Ustadz Rahman berjalan menjauh dari warung itu, satu pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Mungkin ia bukan hanya menemukan rahasia pesugihan warung itu. Mungkin ia sudah dipilih menjadi tumbal. Berikutnya, sejak malam ketika Bu Sari mengatakan akan membuat nasi liwet khusus untuknya, hati Ustadz Rahman tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat itu terdengar sederhana jika didengar oleh orang lain. Tapi bagi Ustadz Rahman, kalimat itu terasa seperti ancaman yang disembunyikan di balik senyuman. Sepanjang malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Beberapa kali ia terbangun dan duduk di ruang depan rumahnya sambil membaca doa. Setiap kali memejamkan mata, bayangan dapur warung Bu Sari kembali muncul di pikirannya. Panci besar, nasi liwet, mangkuk berisi cairan merah, dan keranda kecil dengan seseorang yang terikat di dalamnya. Hal yang paling membuat hatinya tidak tenang adalah suara napas lemah dari orang yang ada di dalam keranda itu. Orang itu masih hidup saat ia melihatnya. Dan jika pesugihan itu membutuhkan tumbal secara terus-menerus, maka kemungkinan besar
Orang itu hanya akan bertahan sampai ritual berikutnya dilakukan. Pagi hari datang dengan langit yang sedikit mendung. Desa terlihat seperti biasa. Orang-orang berjalan menuju sawah, anak-anak berangkat sekolah, dan suara ayam terdengar dari berbagai halaman rumah. Namun, bagi Ustadz Rahman, suasana desa terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu. Hari itu ia tetap menjalani kegiatan seperti biasa. Ia mengajar anak-anak mengaji di musola. Ia berbincang dengan beberapa warga yang datang meminta nasihat. Semua terlihat normal, tapi jauh di dalam pikirannya, ia terus memikirkan satu hal. Ia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi di dapur warung itu terus berlangsung. Seseorang sedang disiksa di sana, dan mungkin akan ada korban lain setelahnya. Menjelang sore, Ustadz Rahman berjalan menuju rumah Pak Wiryo lagi. Ia ingin berbicara sekali lagi sebelum mengambil keputusan. Pak Wiryo menyambutnya di teras rumah. "Ustadz kelihatan capek," kata Pak Wiryo. Ustadz Rahman duduk pelan di kursi bambu. "Saya tidak bisa diam saja, Pak." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Saya juga berpikir begitu. Orang yang ada di dapur itu harus diselamatkan." Pak Wiryo menatap jauh ke arah kebun di depan rumahnya. "Kalau itu pesugihan, seperti yang saya lihat dulu, menyelamatkan korban tidak akan mudah. Kenapa? Karena biasanya tempat ritual seperti itu sudah dijaga. Dijaga bukan hanya oleh manusia." Ustadz Rahman memahami maksudnya. Hal-hal seperti itu seringkali melibatkan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Namun ia sudah membuat keputusan. "Saya harus mencoba." Pak Wiryo menatapnya dengan wajah khawatir. "Ustadz harus sangat hati-hati. Kalau Bu Sari tahu Ustadz sudah melihat ritual itu, Ustadz bisa menjadi target berikutnya." Ustadz Rahman terdiam beberapa detik. Ia lalu berkata pelan, "Saya sudah memikirkan itu. Lalu, justru karena itu saya harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kalau begitu, malam ini?" Ustadz Rahman mengangguk. Malam ini, langit mulai gelap ketika Ustadz Rahman berjalan pulang dari rumah Pak Wiryo. Awan mendung membuat suasana desa terasa lebih suram. Dari bayesannya, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Dan seperti biasa, warung nasi liwet Bu Sari kembali. Ramai, aroma nasi liwet yang harum mulai menyebar ke seluruh jalan desa. Beberapa orang dari desa sebelah terlihat datang dengan motor. Mereka tertawa sambil memesan makanan. Dari luar, warung itu terlihat seperti tempat makan biasa yang ramai pengunjung. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dapurnya. Setelah sholat Isya, Ustadz Rahman duduk sebentar di musola. Ia membaca beberapa ayat Al-Quran, lebih lama dari biasanya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan malam ini sangat berbahaya. Tapi ia juga tahu ia tidak punya pilihan lain. Sekitar jam 10 malam, ia berjalan menuju warung Bu Sari. Kali ini ia tidak berusaha menghindari jalan depan warung. Ia berjalan melewati warung itu seperti orang yang sedang pulang. Beberapa warga yang sedang makan menyapanya. "Ustadz mau makan?" Ustadz Rahman hanya tersenyum dan menggeleng saat ia melewati meja kas. Bu Sari berdiri di sana, seperti sudah menunggu Ustadz, katanya dengan suara lembut. Ustadz Rahman berhenti. "Iya Bu, saya jadi masak nasi liwet khusus malam ini." Mata Bu Sari terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang dingin di dalamnya. "Terima kasih Bu," kata Ustadz Rahman pelan. "Tapi saya sudah makan." Bu Sari tersenyum tipis. Sayang sekali, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ustadz Rahman melanjutkan berjalan menuju jalan kecil di samping warung. Sama seperti malam sebelumnya, jalan itu gelap dan sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di antara pepohonan. Ia berjalan pelan menuju belakang warung. Jendela dapur masih menyala redup. Ustadz Rahman berhenti di tempat yang sama, seperti malam sebelumnya. Ia mengintip pelan melalui jendela, tapi dapur itu terlihat kosong. Tidak ada Bu Sari, tidak ada panci nasi, tidak ada mangkuk darah, semua terlihat bersih, terlalu bersih. Perasaan tidak enak langsung muncul di dadanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu terbuka dari belakang. Ustadz Rahman langsung menoleh. Pintu belakang warung terbuka. Perlahan, dari dalam muncul Bu Sari. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tenang. Seolah ia sudah menunggu. Ustadz Rahman merasa
Tubuhnya membeku. Busari menatapnya tanpa berkedip, lalu ia tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Ustadz, akhirnya datang juga. Suara Busari terdengar pelan tapi jelas. Ustadz Rahman tidak menjawab. Bu, Sari melangkah keluar dari dapur. Sejak malam itu saya sudah tahu Ustadz melihat semuanya. Jantung Ustadz Rahman berdetak keras. Kenapa Ustadz tidak langsung pergi saja? Lanjut Busari. Kenapa harus kembali lagi? Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan. Suasana terasa semakin dingin. Ustadz Rahman akhirnya berkata pelan. Busari, hentikan semua ini. Busari tertawa kecil. Terlambat Ustadz, masih ada waktu untuk berhenti. Busari menggeleng perlahan. Tidak ada jalan kembali. Beberapa detik mereka saling menatap dalam diam. Lalu Busari berkata dengan suara yang lebih pelan. Dan sebenarnya, saya sudah lama menunggu malam ini. Perasaan dingin merambat di tubuh Ustadz Rahman. Menunggu apa? Busari menatapnya dengan senyum tipis. Menunggu tumbal yang sempurna. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun di pohon bergesekan. Di dalam dapur, lampu redup itu berkedip sebentar. Dan dari dalam kegelapan dapur, tiba-tiba terdengar suara napas berat. Bukan satu tapi beberapa. Ustadz Rahman perlahan menoleh ke arah pintu dapur yang terbuka. Dari dalam kegelapan itu, ada bayangan orang-orang berdiri. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong, seperti orang yang sudah lama tidak melihat cahaya. Busari berkata pelan di belakangnya. Mereka semua pernah menjadi bagian dari pesugihan ini, dan malam ini mereka akan menyambut tumbal baru. Ustadz Rahman mundur satu langkah, tapi bayangan-bayangan itu mulai bergerak keluar dari dapur. Langkah mereka pelan, namun jumlahnya semakin banyak. Dan malam itu, di belakang warung nasi liwet yang ramai pengunjung, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Karena sejak malam itu, Ustadz Rahman tidak pernah terlihat lagi di desa tersebut. Keesokan paginya, desa itu terasa sedikit berbeda. Awalnya tidak ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pagi berjalan seperti biasa. Orang-orang pergi ke sawah, anak-anak berangkat sekolah, dan ibu-ibu mulai beraktivitas di halaman rumah mereka. Namun menjelang siang, satu kabar mulai menyebar pelan dari rumah ke rumah. Ustadz Rahman tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Biasanya setiap pagi setelah subuh, ia sudah berada di musola untuk membersihkan tempat mengaji atau sekadar duduk membaca Al-Quran. Tapi pagi itu musola kosong. Beberapa anak yang datang untuk mengaji hanya menemukan pintu musola terbuka tanpa ada siapapun di dalamnya. Rumah Ustadz Rahman juga terlihat sepi. Sandalnya tidak ada di teras. Lampu rumahnya mati. Seolah-olah ia pergi begitu saja tanpa memberitahu siapapun. Awalnya warga mengira mungkin ia pergi ke desa sebelah atau mengunjungi saudara. Namun sore hari, ia tetap tidak terlihat. Pak Wiryo adalah orang pertama yang mulai merasa benar-benar khawatir. Ia datang ke rumah Ustadz Rahman menjelang maghrib. Rumah itu masih sama seperti pagi tadi, sunyi, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja keluar atau kembali. Pak Wiryo berdiri lama di depan rumah itu dengan wajah gelisah. Ia mengingat percakapan terakhir mereka tentang pesugihan, tentang dapur warung Busari, tentang rencana Ustadz Rahman yang ingin menyelamatkan seseorang dari sana. Parasendek merambat di tubuh Pak Wiryo. Ia mulai takut bahwa sesuatu yang buruk benar-benar sudah terjadi. Malam itu desa tetap berjalan seperti biasanya. Dan seperti biasa juga, warung nasi liwet Busari kembali ramai. Lampu kuningnya menyala terang. Aroma nasi liwet yang harum menyebar ke seluruh jalan desa. Orang-orang datang seperti tidak terjadi. Mereka duduk di meja panjang, memesan nasi liwet, lalu makan dengan lahap sambil bercanda. Beberapa warga sempat bertanya kepada Busari, "Bu, Ustadz Rahman tadi lewat sini tidak?" Busari hanya tersenyum, tidak lihat. Ayah menjawab dengan santai, seolah tidak tahu apapun. Beberapa hari berlalu, Ustadz Rahman tetap tidak ditemukan. Warga desa akhirnya mulai melakukan pencarian. Mereka menyusuri jalan menuju desa sebelah. Mereka mencari di sawah. Mereka bahkan masuk ke hutan kecil di belakang desa. Namun, tidak ada jejak apapun. Seolah-olah Ustadz Rahman menghilang begitu saja dari dunia.
Beberapa orang mulai berbisik tentang hal-hal aneh, tentang warung nasi liwet yang tiba-tiba ramai, tentang cerita pesugihan yang pernah didengar dari orang-orang tua. Tapi tidak ada yang berani menuduh siapapun secara langsung. Warung Bu Sari tetap buka setiap malam. Dan anehnya, justru semakin ramai. Bahkan, orang dari kota kecil yang jaraknya cukup jauh mulai datang setelah mendengar kabar tentang nasi liwet yang katanya sangat enak. Bu Sari terlihat semakin sibuk melayani pembeli. Wajahnya selalu terlihat ramah. Tidak ada yang mencurigakan dari sikapnya. Seolah semua yang terjadi hanyalah kebetulan. 1 bulan berlalu sejak hilangnya Ustadz Rahman. Pencarian sudah hampir berhenti. Sebagian warga mulai pasrah. Mereka menganggap mungkin Ustadz Rahman pergi meninggalkan desa tanpa memberitahu siapapun. Tapi Pak Wiryo tidak pernah benar-benar percaya itu. Ia tahu Ustadz Rahman tidak akan pergi begitu saja, tanpa memberi kabar kepada warga yang sangat menghormatinya. Namun Pak Wiryo sudah terlalu tua untuk melakukan sesuatu sendiri. Ia hanya bisa mengamati dari jauh. Sementara itu di warung nasi liwet Bu Sari, seorang pemuda baru mulai bekerja. Namanya Rudi. Rudi berasal dari desa yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari sana. Ia datang mencari pekerjaan setelah mendengar warung itu sangat ramai. Bu Sari menerimanya dengan mudah. Tugas Rudi sederhana, membantu mencuci piring, membersihkan meja, dan sesekali membantu mengambil bahan makanan dari dapur belakang. Pada awalnya Rudi merasa senang bekerja di sana. Warung itu memang selalu ramai. Setiap malam, uang masuk terus, dan Bu Sari terlihat seperti orang yang baik. Namun setelah beberapa minggu bekerja, Rudi mulai merasakan sesuatu yang aneh, terutama di dapur belakang. Dapur itu berbeda dengan bagian depan warung. Lampunya lebih redup, udara di dalamnya terasa lebih dingin, dan kadang ada bau yang aneh, bau yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Suatu malam sekitar jam 11, ketika sebagian besar pembeli sudah pulang, Bu Sari memanggil Rudi dari dapur. Rudi? Iya Bu, tolong ambil beras di gudang belakang. Rudi mengangguk. Gudang itu berada di belakang dapur, di sebuah ruangan kecil yang pintunya jarang dibuka. Rudi berjalan ke sana sambil membawa lampu kecil. Saat ia membuka pintu gudang, suara engsel tua terdengar berderit. Ruangan itu gelap dan baunya sangat menyengat. Rudi mengerutkan hidungnya. Bau apa ini? Ia masuk pelan. Lampu di tangannya menerangi karung-karung beras yang ditumpuk di sudut ruangan. Saat ia mendekat untuk mengambil satu karung, kakinya tiba-tiba menyenggol sesuatu di lantai. Sesuatu yang keras. Rudi menandok. Di lantai ada sepotong kain sarung. Sarung itu terlihat kotor dan sudah lama berada di sana. Tapi motifnya sangat khas. Rudi pernah melihat sarung itu sebelumnya. Ia mencoba mengingat di mana, lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Sarung itu milik seseorang yang sangat dikenal warga desa. Sarung milik Ustadz Rahman. Lampu kecil di tangan Rudi sedikit bergetar. Ia mengangkat lampu itu lebih tinggi, dan saat cahaya lampu menyapu sudut ruangan, tubuhnya langsung membeku. Di pojok gudang, ada sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Beberapa tulang manusia, tidak lengkap. Sebagian sudah terpisah, dan sebagian masih menempel pada potongan kain yang sudah kotor. Rudi merasakan lututnya lemas. Ia mundur 1 langkah. Tangannya gemetar. Ia tidak berani mendekat. Tapi dari bentuk tulang itu, ia tahu itu bukan tulang hewan. Itu tulang manusia. Napasnya semakin cepat. Ia langsung berbalik dan berlari keluar dari gudang. Shot ayat sampai di dapur. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Bu Sari sudah berdiri di sana, seolah-olah sudah menunggunya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Rudi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bu Sari dengan wajah pucat. Bu Sari tersenyum pelan. Sudah ambil berasnya? Rudi tidak menjawab. Bu Sari melangkah sedikit lebih dekat. Matanya menatap Rudi tanpa berkedip. Kamu melihat sesuatu di gudang? Suara Bu Sari terdengar sangat lembut. Tapi justru itu yang membuat Rudi semakin takut. Ia mengangguk pelan tanpa sadar. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu, Bu Sari tertawa kecil. Terkadang, rezeki besar memang butuh pengorbanan. Rudi merasakan tubuhnya gemetar. Bu Sari menoleh sedikit ke arah dapur belakang. Orang-orang datang ke sini karena rasa nasi liwet ini. Ia menatap kembali ke arah Rudi.
tapi mereka tidak pernah tahu rahasianya. Suara Busari menjadi lebih pelan. Rahasia rasa itu berasal dari Tumbal. Angin malam berhembus melalui pintu dapur yang sedikit terbuka. Lampu dapur berkedip pelan. Rudi merasa seluruh tubuhnya merinding. Busari lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Kalau kamu ingin tetap hidup, lupakan apa yang kamu lihat malam ini." Rudi tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung berlari keluar dari dapur, keluar dari warung, keluar dari halaman. Ia bahkan tidak mengambil motornya. Ia berlari menyusuri jalan desa dengan napas terengah-engah. Malam itu juga ia meninggalkan desa tersebut, dan ia tidak pernah kembali lagi. Sejak malam itu, Rudi selalu mengatakan hal yang sama kepada siapapun yang bertanya, kenapa ia berhenti bekerja di sana. Jangan pernah makan di warung itu. Namun tidak banyak orang yang percaya. Karena sampai sekarang, warung nasi liwet Busari masih berdiri di pinggir jalan desa itu. Masih ramai setiap malam. Lampu kuningnya masih menyala, aroma nasi liwetnya masih menyebar ke udara, dan orang-orang yang datang selalu mengatakan hal yang sama setelah mencicipinya. Nasi liwetnya enak sekali. Tidak ada yang tahu rahasia yang tersembunyi di balik dapur warung itu. Tidak ada yang tahu bahwa setiap panci nasi liwet yang dimasak di sana selalu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Sesuatu yang membuat aroma nasi itu terasa begitu menggoda. Dan sesuatu itu masih menunggu tumbal berikutnya.